Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini saya berada di lahan semangka. Rencananya besok dilakukan penanaman. Jadi benih semangka ini pada hari ini berumur 6 hari setelah tanam. Besok adalah hari ke-7, atau saya biasa melakukan di usia ke-7, jadi antara 6, 7, 8. Yang penting sudah ada daun, jadi ini adalah keping, kemudian sudah muncul daun, bisa 1 atau 2. Di kisaran umur 6 hari 7 hari itu ideal kalau menurut saya. Jadi besok rencananya dilakukan penanaman, kurang lebih jumlahnya sekitar 10.000 pohon. Jadi akan ditanam 2 tahap. Tahap pertama 10.000, kemudian kira-kira jarak 1 minggu atau 10 hari nanti menyusul 10.000 pohon. Jadi jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih 20.000 pohon. Saya memakai benih Madrid F1, jadi semuanya pakai Madrid F1. Adapun cara untuk penyemaian benih atau membuat benih sudah pernah saya buat di video-video sebelumnya. Mungkin bagi yang belum jelas silahkan dilihat, disimak lagi di video-video yang dulu sudah pernah saya buatkan cara pembuatan benihnya. Untuk semua tanaman sejumlah 20.000 pohon atau kurang lebih lahannya seluas 3 hektar. Saya pakai plastik seperti ini, usaha perak-perak semuanya. Jadi full menggunakan plastik perak-perak. Ini adalah persiapan untuk penanaman besok. Jadi pada hari ini lubang tanam disiram dulu pakai air. Kemudian setelah semua tersiram air, tinggal melubangi pakai kayu atau tongkat. Jadi besok pada saat penanaman bisa lebih cepat, penanamannya akan lebih cepat selesai. Kalau dilakukan besok untuk pelubangan sama penyiraman seperti ini, misalnya sekalian besok waktu tanam, maka waktu tanamnya akan menjadi lebih lama. Karena yang baik itu penanamannya itu sehari harus selesai, jadi lebih cepat selesai, lebih baik daripada 2 kali tanam. Jadi diusahakan sehari langsung selesai itu lebih baik. Makanya sebelum tanam dilakukan persiapan dulu seperti ini. Jadi pada penanaman kali ini ada 4 jenis tanaman sekaligus. Di sini ada semangka, kemudian di lahan bekas melon ada cabai merah besar, dan juga ada padi. Rencananya di sela-sela tanaman semangka ini ada sekitar 1.000 pohon melon. Daripada kosong, maka akan saya isi tanaman melon. Kalau kita menanam tanaman apapun itu inginnya diperlakukan sama, jadi kita harus sepenuh hati di dalam merawat tanaman. Kalau kita hanya setengah-setengah atau asal-asalan, maka hasilnya pun tidak akan optimal. Saya dulu pernah menerapkan sistem, jadi menanam semangka ini saya buat seirit mungkin. Jadi saya tidak pakai plastik seperti ini, hanya pakai plastik yang untuk benih ini, yang transparan seperti ini. Jadi plastiknya hanya pakai yang seperti ini, tidak pakai yang perak. Kemudian untuk pengolahan tanah juga saya buat seirit mungkin, jadi tidak dicacah sampai dalam. Sebenarnya bisa bagus juga, cuman bagaimanapun tetap beda hasilnya dengan jika kita melakukan pengolahan tanahnya dengan sungguh-sungguh. Jadi sebelum tanah dibentuk bedengan seperti ini, pada saat tanah masih seperti ini tanahnya sudah
dicacah dulu, kemudian nanti tanah urukan dari parit. Jadi sebelum dikasih urukan itu tanah yang bawah dicacah dulu. Setelah tanah dicacah baru dikasih urukan dari parit ini. Kemudian nanti dihaluskan lagi. Jadi tanah yang di dalam bedengan ini benar-benar tercacah halus sampai ke dasarnya. Lain kalau misalnya tanah yang keras seperti ini langsung dikasih tumpukan tanah, kemudian langsung ditutup lagi dengan tanah yang dari samping diuruk lagi, itu terlihat bagus di permukaan, namun dalamnya banyak rongga-rongga, kemudian tanah yang di bawah juga tidak dicangkul. Jadi misalnya hanya tumpukan tanah langsung langsung ditaruh di atasnya sini, kemudian langsung dirapikan, dikasih pupuk, itu juga bisa tumbuh dan juga bisa bagus tanaman, dan yang pasti juga bisa panen. Namun dari produksi keseluruhan tidak akan maksimal. Jadi kalau ingin hasilnya maksimal, maka persiapan tanah juga harus sebaik mungkin. Jadi kalau bagian bawah bedengan ini tanahnya dicangkul juga, itu tanah akan lebih kuat menyimpan air. Jadi pas saat disiram sampai basah, maka kelembapan akan tahan lebih lama. Tapi jika tanah yang di bawahnya bedengan itu yang diuruk itu tidak dicangkul juga, dibiarkan, itu biasanya penyiraman air ataupun pupuk akan mudah lolos. Jadi walaupun sering disiram akan cepat kering. Begitupun untuk pupuk. Jadi pupuk yang diberikan akan banyak terbuang sia-sia. Jadi itu termasuk salah satu kunci juga untuk sukses budidaya semangka. Jadi agar hasilnya benar-benar maksimal, buahnya besar-besar dan merata, salah satunya termasuk dari pengolahan tanah. Karena berdasarkan pengalaman saya yang dulu-dulu, jadi habis pupuk banyak, belum tentu produksinya maksimal, karena itu tadi pengolahan tanahnya tidak benar atau tidak efektif. Jadi biarpun pupuk yang diberikan sudah banyak, pupuk akan terbuang sia-sia. Karena kalau tanah yang di bawah bedengan itu tidak dicangkul dulu, biasanya pada saat cuaca panas tanah akan retak-retak, akan pecah. Jadi baik entah itu pupuk ataupun air sekali masuk, dia akan langsung masuk ke sela-sela tanah yang pecah, langsung ke bawah. Jadi dia akan terbuang, sama sekali tidak akan efektif. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda akan bisa mengikuti terus perkembangan tanaman semangka ini sampai panen. Jadi ada yang menyiram, kemudian ada yang melubangi tanah dengan kayu seperti ini. Ini adalah Pak Sahri dan Pak Slamet, petani semangka yang terkenal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi. Pak Sahri, ada sini Pak Sahri.